Bu Karmel tetap ada Zoom WBI juga ya Bu ya? Iya ada. Ada Kami juga. Selasa pagi jam 10. Oh, tadi juga ya? Iya ada tadi. WBI-nya banyak ya Bu ya? Kurang lebih sama lah, sekitar 15-an, 16-an. Iya. Justru kita kalau onsite malah banyak gitu. Kalau Oh, online malah kurang jauh banget gitu. Nggak tahu deh, mungkin iya. sebagian besar kan udah banyak yang lebih tua, maksudnya Iya. jadinya mereka suka nggak ngerti gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, nunggu anak atau cucu baru bisa Iya. aktifin Zoom. Iya, memang Iya, kendalanya di situ. Iya. Iya, kalau WBI ya gitu, lebih banyak kalau hadir gitu ya. Terus kan kalau hadir lebih seru tuh, abis ya, kebaktian bisa ada makan-makannya, kue lah, apalah gitu kan. Kalau ini kan abis ibadah langsung dadah gitu. Iyalah, betul. Ya. Ibu Karmelia Ya. temannya Ibu Devi ya? Devi yang mana ya? Oh, Devi. Devi Erwin. Erwin, Iya, Devi. itu teman SMA saya. Oh. Dulu sama-sama di SMAK 3. Oh, iya. Devi. Ya, baik Ibu-ibu, kita akan mulai saja ibadah kita malam hari ini sambil menunggu ibu-ibu yang belum join. Ya, sebentar lagi mungkin mereka akan bergabung. Kita akan naikkan satu pujian. Nanti Ibu Mary yang akan menaikkan satu pujian. Janji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
Mary Christy masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, di mana pada malam hari ini kembali kami dapat berkumpul untuk beribadah bersama dengan ibu-ibu dari WBI Philadelphia melalui Zoom. Terima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan bagi setiap kami. Dan sebentar kami akan memulai ibadah serta mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu Ibu Pendeta Karmelia Suryanto yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Amin. Sertai dan tuntun kami Tuhan, agar kami dapat mengerti serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui ibadah pada malam hari ini, hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Amin. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan Ibu Karmelia. Oke. Ya. Shalom ibu-ibu. Ya. Salam merah putih, merdeka. Tahun ini kita nggak ada panjat pinang ya ibu-ibu ya, karena semuanya masih serba online begitu ya. Tapi kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Mevi dan seluruh pengurus yang masih memberi saya kesempatan untuk bisa berbagi firman bagi kita semua malam hari ini. Nah, karena hari ini adalah 17 Agustus 2021, Hari Kemerdekaan Negara kita, maka tema yang akan saya bawakan juga bagaimana Kristus itu memerdekakan kita. Nah, tanpa terasa kita sudah 76 tahun nih bangsa Indonesia merdeka ya. Kita tahu setiap bulan Agustus pasti ada sesuatu yang istimewa begitu ya. Ada lomba ini, lomba itu, tapi selama dari tahun kemarin sampai tahun ini kita belum bisa melaksanakan sebagaimana biasanya. Tapi ibu-ibu, kita juga bisa melihat bagaimana kondisi bangsa dan negara kita saat ini. Masih dilanda dengan COVID di mana-mana, belum lagi degradasi moral yang semakin menurun, belum lagi kekeringan di beberapa tempat sehingga orang sulit untuk mendapatkan air bersih. Lalu kemudian korupsi yang masih merajalela seolah-olah urat malunya itu udah putus begitu ya. Dan kemudian kriminalitas yang meningkat karena orang merasa lapar sedangkan penghasilan menurun berkaitan dengan pandemi, bahkan sebagian orang mungkin di PHK, usahanya bangkrut, tutup dan sebagainya. Nah, sebagai bagian dari gereja Tuhan yang Tuhan izinkan ada di tengah bangsa dan negara Indonesia ini, tugas kita bukannya ngeluh, bukannya komplain, bukannya ikut mencaci maki, tetapi tugas kita adalah memberkati bangsa dan negara Indonesia ini. Karena kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang kuasanya dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah, yang kasihnya dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah, dan Tuhan yang kita sembah yang hidup itu mampu melakukan hal-hal baik bagi bangsa dan negara kita tercinta Indonesia ini. Karena apa? Karena masih ada orang-orang yang takut akan Tuhan di tengah bangsa dan negara Indonesia ini, yang mau terus berdoa dan berbuat sesuatu hal yang baik bagi bangsa negara kita Indonesia. Salah satunya adalah kita yang malam ini berkumpul dalam ibadah online. Nah, kalau bicara tentang kemerdekaan, ibu-ibu, masih banyak orang yang belum mengerti, apalagi menghayati arti dari kemerdekaan itu, terutama kemerdekaan di dalam Kristus. Ngapain sih mesti kita dimerdekakan di dalam Kristus? Nah, salah satu alasan Yesus harus mati di atas kayu salib adalah untuk membebaskan kita, memerdekakan kita. Ini banyak orang Kristen yang belum mengerti. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti harus dibebasin itu kenapa? Secara fisik mereka tidak terbelenggu, mereka tidak terikat, mereka tidak dipenjara, mereka tidak diborgol. Tetapi secara rohani mereka tidak sadar bahwa ada kuasa jahat, ada si iblis yang terus mengungkung, mengikat, membelenggu hidup mereka. Sama seperti pengorbanan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan bangsa negara Indonesia kita. Ini menjadi sia-sia pengorbanan para pahlawan itu kalau rakyat Indonesia sampai sekarang belum merdeka.
dan tanda petik masih dijajah dalam berbagai segi seperti keadaan yang tadi saya ungkapkan di awal. Nah, pengorbanan Yesus di atas kayu salib juga akan menjadi sia-sia kalau kita orang-orang Kristen yang katanya percaya kepada Yesus itu sebenarnya kehidupan rohaninya masih belum merdeka. Makanya di dalam Yohanes 8 ayat 36, Yohanes 8 ayat 36, Yesus berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Benar-benar digunakan bahasa aslinya ontos, artinya itu sungguh-sungguh, sejati, pasti. Bukan hanya mungkin ya dimerdekakan kali-kali, iya iseng-iseng berhadiah, tidak. Tetapi sesuatu yang pasti akan terjadi. Nah, kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus bagi orang percaya adalah kemerdekaan sejati dan permanen. Nggak cuma pas hari H doang, nggak cuma seminggu doang, nggak cuma sebulan doang, tidak. Tetapi sekali diberikan itu menjadi milik kita. Bukan hanya memerdekakan tubuh jasmani kita, tapi juga yang lebih penting adalah roh dan jiwa kita. Nah, kemerdekaan artinya bukan kita boleh berbuat bebas semaunya, boleh ngapain aja, enggak. Tapi kita dimerdekakan oleh Kristus, artinya kita bisa menerima janji-janji Tuhan. Ada berapa janji Tuhan dalam Alkitab, ibu-ibu? Banyak. Ada yang bilang 1280, ada yang bilang 3000, ada yang bilang 33.000. Itu semua mungkin kita nggak bisa hafalin begitu ya. Tapi kita percaya kita menerima janji Tuhan, kita hidup untuk menikmati berkat dan janji Tuhan, termasuk mengusir dan melepaskan belenggu dari si iblis. Nah, yang ingin saya bahas di sini, kenapa Kristus perlu membebaskan kita, kenapa Kristus perlu memerdekakan kita? Karena ibu-ibu, kalau kita tidak merasa diri kita terikat, diri kita terbelenggu, diri kita bermasalah, diri kita berdosa, maka kita nggak perlu juru selamat. Kita nggak perlu dimerdekakan, kita tidak perlu diselamatkan, kita tidak perlu dibebaskan. Betul apa benar? Nah, kita lihat yang pertama. Bagaimana sih cara iblis ini membelenggu hidup orang percaya? Yang pertama, iblis ini menyebabkan kekecewaan dan putus asa. Banyak orang Kristen ngakunya apa? Cinta Yesus, sampai nyanyi meremelek keluar ingus, keluar iler, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Tapi terus-terusan masih menyimpan kekecewaan, kepahitan, luka hati, sampai akhirnya jadi putus asa, depresi, pengen minum baygon rasa stroberi. Karena apa? Imannya tidak bertumbuh. Seringkali orang bilang begini, "Kalau lu baik sama gue, kepala gue kasih buat lu. Tapi kalau lu jahat sama gue, 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, gue gak bakal lupa sama lu." Nah, ini orang Kristen yang belum bertumbuh. Suatu kali pernah ada seorang jemaat ini pacaran waktu masih mudanya begitu ya. Dia pacaran dengan adiknya, tetapi karena si adik yang dipacari ini kakaknya belum menikah, belum punya pacar, sehingga pihak keluarga memutuskan bahwa pacarnya si adik ini harus menikah dengan kakaknya. Gitu ya, karena nggak boleh dilewatin. Wah, ini mirip-mirip kisah siapa di dalam Alkitab? Yakub, Rahel, dan Lea begitu ya. Tapi ternyata ini ada kejadian benerannya juga ibu-ibu. Jadi menikahlah pacaran sama adiknya, menikah sama kakaknya. Singkat cerita, akhirnya perempuan yang ditinggalkan ini menjadi patah hati, luka hati, dendam, apalagi melihat pacarnya menjadi suami kakaknya. Sampai akhirnya fisiknya pun ikut terpengaruh karena luka hatinya. Dan kemudian dia terus-menerus mengeluh sampai akhirnya menjadi lumpuh dan tidak pernah bangkit lagi. Sampai dia meninggal, dipanggil pulang. Itu salah satu cara iblis membelenggu hidup kita. Dengan apa? Dengan kekecewaan, sakit hati, kepahitan, keputusasaan. Nah, ini banyak orang merasa saya bebas, saya nggak butuh Kristus, saya baik-baik aja. Tidak secara fisik, tapi hati ini. Nah, mari kita cek hati kita masing-masing. Lalu yang kedua, cara iblis ngapain lagi? Dengan pembodohan. Belenggu iblis menyebabkan orang Kristen itu menjadi bodoh, menjadi robot, menjadi bolot, menjadi apa tuh namanya? Tell me, begitu ya. Nah, seperti penjajah-penjajah yang menjajah bangsa Indonesia zaman dulu. Nggak boleh ada orang sekolah, nggak boleh ada orang berpendidikan. Supaya apa? Terus bodoh sehingga bisa terus dibelenggu dan dijajah. Iblis juga begitu. Artinya apa? Artinya terkadang kita sebagai orang Kristen, kita sudah tahu loh Kristus itu mati di kayu salib buat kita. Udah tahu, menebus kita dari dosa-dosa kita. Tahu, udah hafal. Tapi toh masih saja kita meragukan kuasa dan kasih-Nya Yesus dalam hidup kita.
Dia sudah buktikan loh, memberikan nyawanya. Tapi kita masih sering berpikir, Tuhan peduli nggak ya sama gue ya? Tuhan denger nggak ya doa gue ya? Aduh, kemarin sih ditolong tuh sama Tuhan, tapi ini masalahnya lebih berat. Bisa nggak ya? Mampu nggak ya dia ngatasinnya ya? Aduh, Tuhan jangan-jangan lagi liburan, isoman kali ya? Kok doa gue belum dijawab-jawab ya? Atau mungkin kuasanya kurang manjur nih buat masalah yang ini nih. Nah, Tuhan sudah membuktikan kasih dan kuasanya, tapi kita kok tetap aja percaya sama omongan si iblis yang berbisik-bisik di telinga kita. Iya, kemarin sih ditolong, yang ini mah belum tentu. Kamu kan berdosa dan sebagainya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Taat aja sama firman Tuhan, biarkan Tuhan yang bertindak. Do your best and let God do the rest. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya oke lah, kita bisa bilang ya, iyalah bagi Allah nggak ada yang mustahil, namanya juga Allah, dia bisa kerjakan apa aja. Tetapi Markus 9 ayat 23 berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Artinya berlaku dua arah. Bukan hanya bagi Allah tidak ada yang mustahil, tetapi juga bagi kita orang yang percaya kepada Dia tidak ada yang mustahil. Nah, jangan mau dibodohi oleh iblis. Yang ketiga, iblis membelenggu kita, menjajah kita dengan cara membuat jiwa kita ini menjadi kerdil. Kadang-kadang jadi orang Kristen udah puluhan tahun, ikut ibadah udah nggak terhitung berapa lama, tapi masih aja suka tersinggung. Nah, masih aja suka minder, masih aja suka curigation, suka paranoid. Begitu kita masuk ruangan, lalu yang ibu-ibu di dalam lagi pada kumpul tiba-tiba diam, nah kita curigation. Ngomongin gua tuh, gosipin gua tuh. Nah, padahal ya enggak, belum tentu, tapi kita udah negative thinking begitu kan. Orang-orang seperti ini biasanya tuh nggak mau kalau disuruh ikut pelayanan. Enggak deh, nggak sempet deh, nggak, belum waktunya deh, saya emang nggak bisa apa-apa, aduh yang lain dulu deh maju. Tapi kalau disuruh komentar, paling duluan. Nggak diminta komennya, komen sepanjang-panjangnya. Nggak diminta kritiknya, kritik sepanjang-panjangnya. Padahal ngikut kerja, enggak. Nyumbang ide, boro-boro. Dana, paling kabur duluan yang model begini. Nah, kesenggol dikit, ngacir. Lalu ngambek sampai bimoli, bibir monyong 50 cm. Gereja situ pengunjuk ini, pengurusnya tuh judes, gue datang gue disembunyi. Nah, orang-orang seperti ini jiwanya kerdil. Udah jadi Kristen puluhan tahun, udah denger khotbah itu pendeta sampai berbusa-busa, sudah dengerin ayat Alkitab banyak banget, tetapi tetap jiwanya tidak sehat. Orang Kristen yang sehat jiwanya akan senang untuk ikut melayani. Tanpa diminta dia akan bilang, saya mau dong bantu, apa aja yang bisa saya lakukan. Mungkin saya nggak bisa nyanyi gitu ya, kentut aja fales apalagi nyanyi, tapi saya bisa bantu beresin kursi misalnya begitu. Atau mungkin saya nggak bisa masak, tapi saya bisa beli makanan atau kue-kue kecil di pasar begitu ya, untuk habis ibadah kita taruh begitu. Atau ini lagi masa online, saya bisa ngapain? Oh, saya bisa WA-in temen-temen nih, saya bisa, jangan lupa ya nanti setengah jam lagi kita ibadah. Itu orang Kristen yang sehat. Apa aja yang dia mau, dia bisa kerjakan. Nggak pilih-pilih. Dia mau berdoa, dia mau berdana, dia mau berdaya. Sama seperti Yesaya 6 ayat yang ke-8. Inilah aku, utuslah aku Tuhan. Itu yang sehat. Nah, yang keempat, iblis menjajah kita dengan membuat kita tidak yakin atau ragu-ragu dengan masa depan kita. Iblis membuat orang Kristen ini selalu cemas, selalu ketakutan, selalu bingung, selalu ragu dengan masa depan. Coba ibu-ibu lihat berita, jarang ada berita yang baik begitu. Ini zaman COVID yang dilihatin semua angka COVID begitu kan, lama-lama jadi pusing. Terus pusing, imun tubuh kita turun, akhirnya kita ketularan COVID begitu kan. Lalu kemudian apalagi yang kita liatin? Gosip, digosok makin sip. Emang nih udah lama ya nggak kumpul ibadah, jadi ketinggalan berita loh Jeng. Tahu nggak itu ya? Ini sih buat doa aja ya Jeng ya, jangan disebarin kemana-mana ya. Tapi saya kasih tahu sama Jeng doang loh, si ibu itu ternyata ya begini-begini, buat didoain ya.
Alasannya buat didoain, tapi ujungnya ngomongin orang, sami mawon itu akhirnya ya. Nah, akhirnya apa? Ketika kita merasa cemas, kita merasa insecure, kita merasa takut, bingung, ragu, bukannya mendekat kepada Tuhan, kita malah tergoda untuk pergi ke dukun lah, paranormal lah, baca-baca horoskop lah, lihat-lihat kuamia ramalan, kartu tarot. Nggak apa-apa Bu Pendeta, kan cuman main-main doang kartu tarot begitu-begitu. Itu udah buka celah ya ibu-ibu. Padahal tujuan Yesus memerdekakan kita untuk memberi kepastian di dalam hidup kita. Memang hidup ini membingungkan, nggak ada yang pasti, tapi Yesus hadir untuk memberikan kepastian. Kepastian tentang apa? Kepastian tentang keselamatan. Siapa yang percaya kepada Yesus pasti akan selamat. Kepastian apa? Tentang perlindungan. Darahnya pasti akan melindungi kita dari segala apapun. Lalu kepastian tentang apa? Pengampunan. Siapa yang merasa dirinya berdosa, merasa diri tidak layak, datang ke kaki Yesus, pasti akan diampuni. Kepastian itu yang perlu kita dapatkan. Ayub 42 ayat yang kedua berkata apa? Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ini yang perlu kita pertahankan. Ini yang mesti kita dengungkan di dalam pikiran kita. Tapi iblis membuat kita ragu tentang masa depan. Iya nih, COVID nih nggak kelar-kelar nih. Bisa nggak ya? Jangan-jangan ini begini, jangan-jangan ini begini. Aduh, itu nggak usah didengerin. Dengerin aja firman Tuhan. Yang kelima, iblis menjajah kita, membelenggu kita, supaya kita tidak bisa menikmati janji Allah. Sering kita dengar khotbah Allah itu baik, bahkan nyanyi Allah itu baik, terus kuasanya dahsyat, hebat, dan seterusnya. Kita mendengar kesaksian dari orang-orang, wah bahkan kita nonton mungkin Solusi dan selebihnya gitu ya. Orang-orang yang bertobat, orang-orang yang sudah sakit sekarat disembuhkan Tuhan, orang-orang yang ditolong Tuhan dalam hal keuangan dan seterusnya. Tapi kita tetap nggak yakin, kita tetap nggak percaya. Iya sih, dia kan pendeta, pasti aja ditolong. Iya sih, dia kan pengurus. Iya sih, ibu itu memang baik, ngomongnya aja lembut. Iya sih, kita tetap nggak yakin padahal kita sudah dimeteraikan dengan darah Yesus di atas kayu salib. Kita berdosa, kita berdoa minta ampun, selesai keluar dari kamar kita ya, Tuhan ampunin gua nggak ya? Waduh, jangan-jangan dosa gua terlalu berat nih, Tuhan nggak bisa ampuni. Kita merasa tidak berhak menerima janji-janji Allah. Nah, iblis terus yang membisikin kita sehingga hidup kita lewat begitu saja tanpa kita bisa menikmati janji Allah di dalam hidup kita. Nah, 5 hal ini yang menyebabkan Yesus turun ke dalam dunia untuk memerdekakan kita. Lalu apa yang bagian kedua yang bisa kita lihat? Kenapa Kristus memerdekakan kita? Apa pengaruhnya buat hidup kita? Apa efeknya? Nah, ketika Kristus membebaskan kita, memerdekakan kita dari penjajahan iblis, maka yang pertama akan ada warning, akan ada pengarahan, akan ada panduan. Panduan tentang apa? Waktu masalah itu menekan hidup kita, waktu masalah itu membuat kita sesat, seringkali membuat kita hilang arah, membuat kita nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Yesus memerdekakan kita dengan memberikan bimbingan, memberikan nasihat, memberikan panduan kemana kita harus melangkah. Tuhan, aku harus vaksin atau tidak? Vaksinnya di mana? Daftarnya bagaimana? Tuhan, aku harus berdoa seperti apa? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, ada anggota keluargaku yang terkena COVID, aku harus ngapain? Tuhan, ada mereka yang di PHK, apa yang harus kita perbuat? Nah, Tuhan memberikan jaminan, Tuhan memberikan arahan, Tuhan memberikan hikmat, sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan kehendaknya tentunya, bukan kehendak kita. Nah, satu kali saya berikan sebuah contoh ya. Satu kali ada seorang yang berjualan ikan di pasar begitu. Nah, lalu kemudian dia buat tulisan di lapaknya, di sini hari ini di sini jual ikan segar. Oke, hari ini di sini jual ikan segar. Wajar dong kalau kita melihat seperti itu ya. Nah, lalu kemudian datang satu orang pertama. Pak, kenapa sih harus tulis hari ini? Bukannya Anda tiap hari jualannya? Iya sih. Ya nggak usah tulis hari ini lah. Kan udah tahu tiap hari jualan.
Oh ya benar juga, dia hapus kata hari ini. Jadi tinggal di sini jual ikan segar. Nggak berapa lama datang lagi orang kedua. Kenapa sih harus pakai kata di sini? Kan udah tahu jualannya di sini, bukan di sana. Kenapa harus pakai kata di sini? Oh iya benar juga ya. Dia hapus lagi kata di sini. Jadi tinggal jual ikan segar. Lalu kemudian setengah hari lagi datang lagi orang lain yang mau beli. Kenapa mesti tulis jual sih Pak? Kan udah tahu ini Bapak jualan, namanya juga di pasar, nggak ada yang dikasih gratis kan? Ini bukan dikasih gratis kan Pak, jualannya nggak usah tulis jual lah Pak, katanya udah pasti kok jual beli. Oh iya benar juga, jadi itu ditulis ikan segar. Oke, datang lagi orang terakhir. Aduh, si Bapak ini pakai ditulis ikan segar, kayak kurang yakin sih Pak sama jualanannya. Bapak pasti jualnya yang segar kan? Iya Bu, yang nggak usah ditulis lah. Emang Bapak jual ikan busuk? Besok kalau itu ditulis jual ikan busuk, jual ikan mati, jual ikan apa pasti ikan segar kan? Semua kualitas baik kan? Iya Bu, benar Bu. Akhirnya si Bapak nggak nulis apa-apa di lapaknya. Dan karena nggak ada keterangan apa-apa, lapaknya jadi kurang menarik, kalah bersaing dari lapak-lapak di sebelahnya. Lama-lama menjadi bangkrut-krut. Ini memang hanya sebuah ilustrasi ya ibu-ibu. Tapi di sini kita bisa melihat tanpa arahan Tuhan, tanpa panduan Tuhan, dunia itu pasti akan membingungkan bagi kita. Dunia itu selalu mengkritik kita, dunia itu selalu membuat kita serba salah. Tetapi kalau Tuhan yang memberikan bimbingan, Tuhan itu memberikan jalur yang pasti. Masih ingat lagu sekolah minggu? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana yang kita pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Pilihannya ada di tangan kita. Semuanya serba jelas. Nasihat-nasihat dan berita dunia membingungkan kita. Tetapi Tuhan Yesus memberikan petunjuk yang tepat. Kita lihat Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ketiga. Pasti ibu-ibu udah hafal semua nih. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan siapa? Aku. Ngapain dia? Iya, membaringkan aku. Di mana? Di padang yang berumput hijau. Lalu dia membimbing kita ke air yang tenang. Supaya apa? Supaya jiwa kita menjadi segar. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Supaya apa? Karena oleh namanya, karena memang sifatnya. Jadi yang pertama, Yesus memerdekakan kita sehingga ada peringatan, ada warning. Hei, awas di situ ada dosa, jangan lewat situ, putar. Hei, awas ya, itu salah, jangan kerjain yang itu. Hei, awas ya, orang itu mau nipu kamu. Dikasih perasaan, dikasih hikmat. Hati-hati, ada warning, ada pengarahan. Kalau kita peka, kita dengarkan, kita punya relasi yang baik dengan dia, hidup kita pasti aman dan baik-baik saja. Amin. Yang kedua, apa efeknya Yesus memerdekakan kita? Ada kekuatan. Untuk apa? Untuk ngangkat galon air, ngangkat beras. Bukan. Kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu kan yang menjadi tujuan kita. Kita pengen menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik. Di dalam Matius 26 ayat 41. Yuk kita lihat Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Diulangi lagi dalam Markus 14 ayat 38, hal yang sama. Nah, kalau saya baca ayat ini ya ibu-ibu, kita kaum perempuan biasanya langsung ingat soal diet. Nah, kaum perempuan paling nggak mau tuh kalau misalnya ketemu terus dibilang, Jam kayaknya gemukan ya. Langsung rasanya gitu, harga diri begitu ya. Masa sih langsung ngaca-ngaca terus gitu ya. Kayaknya salah pakai baju deh gitu kan. Nah, enggak kok gini. Nah, biasanya kalau lebih senang kalau dibilang, Jam kayaknya agak langsingan ya. Itu garis mukanya udah mulai kelihatan loh, tirus, rasanya seneng banget gitu ya, pulangnya melayang-layang gitu kan. Tetapi ketika kita mau melakukan diet atau kita mau melakukan hidup sehat atau kita mau gerak-gerak badan di rumah, roh memang penurut tapi daging lemah. Biasanya ya udahlah, hari ini makan, besok diet. Giliran besok begitu lagi, hari ini makan, besok diet. Akhirnya nggak pernah diet. Kenapa? Karena memang daging ini lemah. Kita jadi tim rebahan, banyakkan rebahannya daripada geraknya. Nah,
Di dalam kehidupan rohani kita juga seperti itu. Hari ini libur dulu deh, besok saya pasti akan mulai baca Alkitab besok. Besoknya ternyata sibuk, besok saya pasti akan mulai baca Alkitab. Hari ini stop dulu ya Tuhan ya, skip dulu ya. Aduh, minggu depan saya akan ikut ibadah. Hari ini nggak sempat dulu, saya akan atur waktu. Nanti minggu depan lagi ada lagi. Minggu depan saya pasti. Akhirnya apa? Roh memang penurut tetapi daging lemah. Roma 7 ayat yang ke-19 berkata apa? Roma 7 ayat yang ke-19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, melalui ayat-ayat tadi ibu-ibu jelas bahwa kita ini manusia tidak mampu untuk membebaskan diri sendiri dari hal-hal yang buruk. Kita nggak ada yang mau berbuat jahat. Kita nggak ada yang mau ngomongin orang, kita nggak ada yang mau ngomel ke kebun binatang plus taman safari terus marga satwa, nggak ada. Kita nggak ada loh yang mau konflik sama orang lain, berantem-berantem. Tetapi justru hal-hal seperti itu yang kita lakukan. Dan kita sulit untuk mengubah kebiasaan dan sifat-sifat buruk kita sendiri. Itulah sebabnya Yesus memerdekakan kita, memberi kita kekuatan supaya kita bisa memutuskan hal-hal buruk di dalam hidup kita dan menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik. Sendiri pasti gagal, bersama Yesus pasti kita bisa. Yesus membantu kita, mendampingi kita, mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Hari ini nggak pengen berdoa, Roh Kudus terus bicara, doa lo, mulai dari 5 menit, nggak apa-apa, belum bisa 5 jam, nggak apa-apa, mulai dari 5 menit. Akhirnya terus berbicara, memberi kita kekuatan, iya deh, doa 5 menit aja masa nggak bisa. Mulai setiap hari kita didampingi oleh Roh Kudus, 5 menit jadi 10 menit, 10 menit jadi 15 menit, lama-lama berdoa 5 jam rasanya nggak pengen udahan. Itu kekuatan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan di masa-masa tua kita, ketika orang tidak lagi menganggap kita, biasa orang tua begitu kan ya, nah meremehkan kita, Tuhan Yesus tetap mendukung kita. Masih ingat Yesaya 46 ayat yang keempat? Coba dibuka. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai apa? Masa putih rambut kita, bukan karena kita cat lagi ngetren putih-putih semua, enggak, tapi karena emang udah tua lanjut usia, Yesus tetap menggendong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan selalu memberikan kekuatan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang bisa kita rasakan ketika Yesus membebaskan atau memerdekakan kita? Kita punya kemampuan untuk berserah kepada Tuhan. Nah, berserah ini bukan cuma kita pasrah, berpaku tangan, lemes-lemesan, meratapi nasib, mengasihani diri, berusaha menjadi playing victim di tengah orang lain. Begitu bukan, ibu-ibu. Tapi yang namanya berserah itu artinya berusaha tetap melakukan yang terbaik dan mempercayakan Tuhan untuk melakukan sisanya. Tuhan, saya sudah lakukan yang terbaik, sungguh-sungguh yang terbaik. Ayo Tuhan, ikut serta dengan saya, gandeng tangan saya, sempurnakan semuanya. Karena saya punya banyak kelemahan, saya punya banyak kekurangan. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan menyempurnakan. Yesus memerdekakan kita supaya kita nggak bersusah payah berjuang sendirian di dalam hidup kita. Capek kan ibu-ibu ya kalau berjuang sendirian ya? Mungkin ibu-ibu ada yang pernah merasakan gimana awal-awalnya ngurus bayi waktu baru lahir sendirian. Aduh, itu stres banget gitu ya. Tanpa bantuan orang tua, mertua, ataupun suster atau asisten rumah tangga. Itu rasanya mau kentut aja nggak sempet begitu ya. Mau napas aja nggak sempet. Baru mau duduk bayi nangis. Baru mau duduk bayi nangis gitu kan. Itu rasanya repot banget gitu ya. Udah capek, malam harus bergadang lagi begitu. Kalau kita lakukan sendirian tuh rasanya mau meledak kepala kita. Makanya seringkali orang bilang apa? Ih, baby blues tuh. Nah, di dalam kehidupan kita juga rasanya seperti itu. Satu masalah datang belum selesai, datang lagi satu masalah belum selesai, lalu datang lagi. Yesus memerdekakan kita supaya dia bisa mendampingi kita berjalan. Hei, udah lemes ya? Ayo, aku gandeng kamu. Aku topang kamu. Bersama kita jalani semuanya. Nah, ketika kita berserah sama Tuhan, kita nggak perlu gengsi, ibu-ibu. Kita nggak perlu sok-sok kuat di depan Tuhan. Kita percaya aja sama dia, Tuhan.
Ini air mata udah kering, aku nggak tahu lagi harus ngapain. Tuhan, suamiku didoain puluhan tahun kok nggak berubah-berubah, malah makin galak Tuhan. Tuhan, anak-anakku kok malah makin kurang ajar. Tuhan, usahaku kok malah makin bangkrut. Tuhan, kita nggak perlu lagi gengsi. Kalau cerita sama orang mungkin kita bisa malu, tapi sama Tuhan kita nggak perlu malu. Karena seperti lagu yang tadi pertama kita nyanyikan ya, Dia berjanji dan sanggup untuk menggenapinya. Ada banyak orang yang berjanji di dalam hidup kita. Nanti kalau perlu bantuan ngomong aja sama saya. Giliran kita ngomong, ngacir, nggak ada kabar orangnya gitu kan. Ada banyak janji di dalam hidup kita, tapi manusia belum tentu bisa menepatinya. Tapi Yesus berbeda. Dia berjanji dan pasti dia bisa menepatinya. Makanya kita bisa percaya sama dia. Dan bukan cuma itu, ada bonusnya loh ibu-ibu. Bukan cuma sekedar apa yang kita minta. Bahkan dia lakukan lebih baik, lebih hebat dari apa yang bisa kita minta. Nah, saya berikan satu contoh. Satu kali ada seorang petani. Petani ini memikul hasil pertaniannya mau jalan ke pasar begitu ya. Dan kemudian di tengah perjalanan itu ketemu ada tetangganya yang lewat naik truk. Tetangga ini bilang, aduh Pak, kasihan amat Bapak berat-berat, mau kemana? Mau ke pasar. Saya juga ke arah yang sama. Yuk, Bapak ikut aja naik di truk saya. Dibukalah itu bak truknya, si Bapak dinaikkan ke sana. Di sepanjang perjalanan sampai di pasar dan kemudian dibuka kembali pintu truknya dan Bapak ini ternyata di dalam terlihat lebih capek daripada sebelumnya. Dan kemudian tetangganya ini nanya, Pak, kenapa? Kok Bapak masih kelihatan lelah? Tadi Bapak nggak istirahat di sepanjang perjalanan? Aduh enggak, ternyata saya di atas truk, dia tetap memikul pikulannya, otomatis jadi lebih susah kan ya ibu-ibu ya. Truknya jalan-jalan, dia harus mempertahankan keseimbangan. Harusnya ketika diajak naik truk, dia bisa lepaskan bebannya, dia bisa beristirahat sejenak, sampai nanti di pasar punya kekuatan lagi untuk memikul lagi. Nah, seringkali kita sudah dengar ini ilustrasi, kita ketawa senyum simpul dengar ini ilustrasi, tapi bukankah kita sendiri tanpa kita sadari seringkali melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh petani ini? Tuhan, saya serahkan semuanya sama Tuhan, saya percaya dalam nama Yesus, amin. Keluar dari kamar, aduh kayaknya telat nih ya mau bayaran nih. Tuhan nih belum jawab doanya nih. Kayaknya om sebelah lebih cepet tuh. Pinjem duit dulu deh ke sebelah. Nah, kita berdoa, kita serahkan, tapi mau keluar kita ambil lagi, kita tanggung lagi. Sehingga apa? Hidup kita lebih capek dari sebelumnya. Kalau kita mengalami masalah, jangan lari ke tetangga. Jangan lari ke orang lain. Duduk, lari kepada Yesus, berserah, sungkur di kakinya. Jangan lari ke narkoba, alkohol, rokok, apapun segala macam. Jangan lari kepada Tuhan, tempat yang paling tepat. Jadi kita memang tidak mampu, tapi kita punya Tuhan yang mampu. Dan kemampuan untuk berserah kepada Yesus ini diberikan ketika Dia memerdekakan kita. Kita udah nggak gengsi, kita udah nggak sombong, kita hancur hati. Tuhan, kita angkat tangan. Ketika aku angkat tangan, aku yakin Engkau pasti akan turun tangan, memegang tangan. Itu yang ketiga. Yang keempat kita lihat. Apa efeknya Yesus memerdekakan kita? Kita punya semangat. Buat apa? Buat panjat pinang. Buat upacara. Bukan cuma itu. Semangat untuk terus maju. Nah, setiap kita pasti punya rencana di dalam hidup kita. Betul ya? Nah, sebagian dari rencana itu ada yang berhasil. Ya, kita senang. Tapi banyak juga rencana kita yang gagal. Begitu kan? Mungkin sebelum pandemi ini kita punya rencana. Yuk, nanti liburan keluarga ya. Kemana kesini-kesini. Pandemi sebelum liburan. Nggak jadi deh sampai sekarang. Begitu. Mau ke mall aja susah. Boro-boro liburan. Begitu kan? Rencana gagal. Rencana berhasil. Nah, dengan kemerdekaan yang Yesus anugerahkan kepada kita, kita punya semangat untuk terus maju. Waktu rencana kita gagal, Yesus tetap kasih semangat, ayo maju. Ini baru satu titik, jangan diam di sini terus, ayo maju. Kita menjadi orang-orang Kristen yang optimis, orang-orang Kristen yang semangat, bukan orang-orang Kristen yang pesimis dan kalah sebelum berjuang atau berperang. Tadi Ibu Melvi katakan kalau di online jumlahnya lebih menurun ya daripada ya biasanya offline begitu. Saya tahu karena saya pertama kali kan hadir di gereja ibu-ibu sekalian begitu ya. Tapi ada banyak hal memang yang menyulitkan untuk kita bisa ibadah online seperti ini gitu. Tapi Yesus memberi semangat kita untuk terus maju. Waktu rencana kita gagal, Yesus tetap kasih semangat. Ayo maju. Ini baru satu titik, jangan diam di sini terus, ayo maju. Kita menjadi orang-orang Kristen yang optimis, orang-orang Kristen yang semangat, bukan orang-orang Kristen yang pesimis dan kalah sebelum berjuang atau berperang. Tadi Ibu Melvi katakan kalau di online jumlahnya lebih menurun ya daripada ya biasanya offline begitu. Saya tahu karena saya pertama kali kan hadir di gereja ibu-ibu sekalian begitu ya. Tapi ada banyak hal memang yang menyulitkan untuk kita bisa ibadah online seperti ini gitu. Tapi
Buktinya pandemi sudah 1,5 tahun dan ibu-ibu masih rajin bersekutu bersama. Ibu-ibu masih mau dengerin firman Tuhan walaupun cuma ngeliatin layar masing-masing, begitu kan? Ibu-ibu masih mau menyiapkan waktu setiap Selasa jam 8 malam memuji bersama, berkumpul bersama, masih punya semangat. Itu karena apa? Bukan karena ya habis saya nggak ada kerjaan ya udahlah pencet handphone aja, bukan. Tapi itu karena Roh Kudus yang memberikan semangat untuk kita terus maju, untuk kita terus beribadah, untuk kita terus bersekutu. Yang lain belum mau ikut, nggak apa-apa, kita maju terus. Kita terus yang nyalakan apinya, kita terus yang pertahankan apinya. Karena api yang bertahan ini akan menyulut bara-bara yang lain, ikut menjadi api yang besar. Kalau api ini mati, boro-boro bara yang lain nyala, ikut mati juga. Filipi 4 ayat 13 berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, yang terakhir ibu-ibu, apa efeknya, apa pengaruhnya bagi kita ketika Yesus memerdekakan kita? Ada keinginan untuk tetap bersyukur. Nah, ini dia, seringkali dengar khotbah tentang bersyukur. Udah tahu orang Kristen harus bersyukur, tapi ngelakuinnya itu susah begitu ya. Kemerdekaan bukan berarti kita hidup tanpa masalah. Kita lihat aja bangsa negara kita. Setelah merdeka 76 tahun, bukan berarti tidak ada korupsi sama sekali. Bukan berarti kita bisa mengatasi COVID dengan mudah. Bukan berarti tidak ada lagi pengangguran. Bukan berarti harga-harga nggak pernah naik lagi. Enggak, tetap ada masalah. Sudah merdeka. Nah, kemerdekaan rohani kita juga, kita harus sadar untuk hidup. Jangan bilang ini, Tuhan katanya Tuhan sudah membebaskan. Kata Tuhan sudah mati di kayu salib. Kata Tuhan sudah menebus. Kok hidup saya masih susah? Nah, kemerdekaan adalah kesadaran untuk kita bisa hidup tanpa mengeluh. Karena apa? Karena satu yang kita yakin, Tuhan itu baik. God is good all the time. All the time, God is good. Itu yang kita percaya. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk kita hidup lebih bersyukur atas semua yang terjadi. Semua yang terjadi. Bukan cuma bersyukur waktu kita menerima kebaikan Tuhan, tapi bersyukur juga ketika doa kita belum dijawab. Karena kita percaya, Alberta, Allah selalu beserta dengan kita. Semakin kita mampu untuk bersyukur, maka berkat-berkat dan kebaikan Allah semakin nyata dalam hidup kita. Masih ingat lagu di Perjanjian Lama zaman dulu? Hitung berkatmu satu-satu. Nah, ini ibu-ibu yang usianya pasti udah jauh di atas saya tahu tentang lagu ini. Dan dulu di setiap ibadah kita selalu nyanyi lagu ini. Sehingga apa? Membuat kita bisa bersyukur. Suruh hitung berkatnya satu-satu. Bisa kehitung nggak? Nggak bisa. Kenapa? Bu, kita udah saking banyaknya menikmati berkat Tuhan sampai sudah tidak terhitung lagi. Nah, ketika kita menghitung satu persatu, oh iya ya kemarin anak saya sakit Tuhan sembuhkan. Oh iya kemarin saya sakit Tuhan sembuhkan. Oh iya kemarin berobat Tuhan kirimkan dana. Ketika kita menghitung berkat Tuhan satu persatu, hati ini menjadi lega. Tapi kalau kita hitung kesulitan kita terus, hati ini jadi empat, jadi mumet. Saya masih ingat ibu-ibu waktu saya kelas 4 SD. Guru IPS saya yang bernama Pak Ketut, dia bilang begini. Kalau di dalam pendidikan, kamu harus lihatnya ke atas. Kalau kamu dapat angka 8, kamu harus lihat ada teman kamu bisa dapat angka 9. Kejar itu, belajar sama dia. Kalau kamu dapat angka 9, kamu lihat ada teman kamu bisa jadi angka 10. Kamu pelajari kenapa dia bisa dapat angka 10. Tentunya dengan cara yang baik ya, tidak dengan nyontek. Kalau teman kamu ada yang bisa jadi juara kelas, belajar dari dia. Kenapa dia bisa jadi juara kelas? Tapi ketika nanti kalian keluar dalam hidup bermasyarakat, tentunya kalian akan semakin besar, kalian harus lihatnya ke bawah. Jangan lihat ke atas, lihat. Waktu kalian mungkin naik mobil butut, mau ke sekolahan, atau mau pergi kerja, mobilnya lebih sering mogok, bersyukur masih punya mobil. Walaupun masih banyakan mogoknya daripada jalannya. Masih banyak orang yang harus naik angkutan umum, karena nggak bisa punya kendaraan pribadi. Waktu kalian bisa makan nasi sama telur ceplok, bersyukur. Banyak orang yang mau makan nasi aja nggak bisa. Waktu kalian mungkin nanti punya handphone butut, cuma bisa halo-halo, nggak bisa WA, nggak bisa bukan Android atau sebagainya, bersyukur masih punya handphone buat SMS dan halo-halo. Banyak orang yang mungkin tidak pernah berpikir untuk punya handphone sama sekali, karena kebutuhan mereka untuk memenuhi kebutuhan perut. Jadi itu yang diajarkan. Ketika kita melihat hal seperti itu, kita bisa bersyukur kepada Tuhan.
Kalau kita lihat tetangga kita, ya elah, di rumahnya udah 3 lantai, masih mau bangun lagi pandemi kayak lagi susah begini, dia malah bangun rumah. Hati kita jadi kesel. Kita mau benerin bocor aja, ya ampun sampai ditampel-tampel pakai terpal Tuhan gitu kan. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang hidup di kolong jembatan, orang-orang yang mungkin harus mengais-ngais makanan, betapa kita tidak bersyukur waktu kita makan nasi sama ceplok telur sekalipun. Ataupun waktu itu saya pernah ceritakan, entah di ibadah ini atau tidak, bagaimana salah seorang anak Tuhan ketika dia makan di warteg, lalu kemudian di sebelah dia ada seorang bapak yang lagi mentraktir anaknya makan. Tanpa sengaja karena duduknya berdekatan, dia mendengar bapak ini menepuk-nepuk pundak anaknya. Yang makan anaknya doang, bapaknya enggak. Dia bilang begini, "Nah, hari ini tercapai juga ya keinginan kamu. Kamu bisa makan nasi sama ayam goreng. Selamat ulang tahun ya nak ya. Semoga tahun depan kamu bisa makan nasi sama ayam goreng lagi." Ketika dia mendengar percakapan bapak dan anak ini, hatinya terharu. Makanannya jadi nggak ketelen, ibu-ibu. Mau makan nasi sama ayam goreng 1 potong aja harus nunggu ulang tahun. Coba lihat anak-anak kita, cucu-cucu kita. "Ma, ayam goreng." Bukan cuma sepotong, 1 ekor mungkin disediain di meja. Nah, betapa kita tidak bersyukur, bukannya mengeluh terus. Yang lain makan ayam panggang, bisa gue ayam goreng. Bersyukur. Kita tidak akan pernah mampu membalas semua yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan untuk menghargai berkat Tuhan adalah dengan bersyukur. Gimana cara kita bersyukur? Bukan cuma dengan mulut, tapi dengan melayani Tuhan dan sesama. Seringkali ada orang bilang gini, serving God by serving others. Melayani Tuhan melalui pelayanan kepada sesama. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus melalui kematiannya di kayu salib, menebus kita dari dosa dan darahnya yang mahal, ayo ibu-ibu, mari kita percaya, mari kita sadari, kita hayati, kita isi kemerdekaan ini dengan hidup yang benar sebagai anak Tuhan. Jangan lagi mau dibelenggu sama si iblis dengan 5 cara tadi, jangan lagi mau dibodohi oleh si iblis. Kita hidup menikmati berkat Tuhan, janji Tuhan karena Kristus sudah memerdekakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami memperingati dan merayakan kemerdekaan ke-76 dari bangsa dan negara Republik Indonesia yang kami cintai ini. Dan hari ini juga kami kembali mendengarkan renungan tentang bagaimana Kristus telah mati di atas kayu salib untuk membebaskan kami dari penjajahan si iblis. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami masih terus terjajah, kami masih terus terbelenggu, sehingga seolah-olah kami tidak menghargai pengorbanan-Mu. Tapi mulai hari ini Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, kami mau hidup bersama dengan Engkau. Kami mau lebih peka, kami mau membangun relasi dengan Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah melakukan segalanya bagi kami. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kami tahu melakukan firman-Mu tidak semudah mendengarkannya. Mari Roh Kudus, terus ajari kami, terus bimbing kami, supaya hidup kami semakin hari semakin mencerminkan Kristus. Terima kasih Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Saya kembalikan. Ya, puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Pendeta Karmelia yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kita semua di masa-masa sulit ini, di masa-masa pandemi ini. Ya, kemerdekaan dari Tuhan itu harus kita pelajari lewat kebenaran firman Tuhan tadi. Jadi kita harus melakukan apa yang sudah difirmankan oleh Ibu Karmel dan tetap mengucap syukur dalam setiap keberadaan kita. Karena itu memang sebagai wanita-wanitanya Tuhan, itulah yang Tuhan mau bagi setiap kita. Terima kasih kepada Ibu Karmel, sekali lagi kami ucapkan. Baik ibu-ibu, bila ada ibu-ibu yang mau bersaksi atau mau sharing, saya beri kesempatan untuk bertanya kepada Ibu Karmel. Atau ada yang mau menambahkan, boleh ibu-ibu.
Puji Tuhan, Ci. Terima kasih, Ibu Pendeta Karmel. Saya saat ini mau sharing tentang hari ini, di mana Tuhan sungguh baik banget bagi kami keluarga di sini. Jadi tadi pagi, tepatnya itu pukul 4:30 kurang, tiba-tiba kami terbangun gitu. Itu di luar tuh sangat berisik banget gitu kan, berisik banget sampai ada anak kecil gitu. Ini saya pikir ini perlombaan udah dimulai ya, karena mau 17-an kan. Ini ada lomba, ada perlombaan di depan. Tapi ketika kami lihat jam, itu masih jam 4:30 kurang. Dan saat itu suami saya lihat dari jendela, karena kamar kita kan di depan, dekat pagar gitu. Lihat jendela, kok orang di depan rame. Langsung suami saya keluar. Ternyata itu di depan rumah saya, 3 rumah ke samping kiri rumah saya, itu sudah terjadinya kebakaran yang sangat-sangat sudah, apinya itu udah besar banget. Jadi itu kebakarannya itu di sebelah kiri, dari depan 3 rumah dari samping rumah saya itu sebelah sananya udah 11 rumah yang terbakar. Dan kebakarannya itu sangat besar sekali karena di situ, di tengah-tengah situ ada dua rumah yang ada warung. Jadi warungnya itu mereka punya tokonya itu mereka punya gas. Gasnya itu, gas kecilnya itu ada 60 tabung, sama gas yang besarnya itu kurang lebih ada 10. Itu satu toko. Toko sebelahnya lagi, puji Tuhan tuh gasnya dia masih bisa ambilin. Nah, yang kelihatan yang sangat menyeramkan itu karena ada gas itu gitu meledak kayak bom di depan, dan kita tuh benar-benar, oh Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Karena di depan rumah saya itu kan yang sangat rumahnya tuh berdempetan gitu. Mungkin Cimelvi tahu ya, Cimelvi ya. Jadi itu banyak yang rumah kayu, dan itu cepat sekali tersebarnya gitu, lebar banget. Dan pada saat kita melihat itu anginnya menuju ke arah rumah saya. Jadi ke arah sebelah kanan rumah saya. Saya takut banget karena memang kita nggak bisa keluar, karena jalan keluarnya kita harus melewati kebakaran itu. Nggak ada jalan keluar lain, sebelah kanan itu sudah ditutup. Kalau untuk mobil keluar sebelah kiri, dan itu mobil juga tidak akan bisa keluar karena orang sudah begitu rame gitu kan. Mobil-mobil yang di depan-depan itu sudah ada kena imbasnya karena api-api yang sudah besar dan meledak-meledak karena gas itu. Saya jujur aja, saya takut sekali gitu kan, karena kita nggak bisa keluar gitu. Saya takut sekali, tapi ayo kita berdoa gitu. Kita berdoa ya, saya harus berdoa gitu, karena kita takut, karena ada anak-anak itu masih subuh gitu kan, anak-anak ayo bangun dulu berdoa. Saya puji Tuhan itu baik banget gitu bagi kita semua. Dan tadi benar-benar saya merasakan Tuhan itu kayak benar-benar ada gitu, karena tiba-tiba itu angin itu berubah, anginnya ke arah kiri. Jadi bukan ke kanan rumah saya lagi, kalau ke kanan itu akan sampai ke depan rumah saya gitu. Jadi anginnya baliknya ke kiri, dan tidak menyerempet ya di dekat-dekat rumah saya gitu. Saya sampai kaget, itu anginnya kok bisa ke situ gitu. Dan aduh, puji Tuhan banget ya, walaupun saya merasa empati karena banyak orang-orang yang akhirnya rumahnya banyak yang benar-benar hancur gitu, banyak yang barang-barang yang mereka tuh yang habis ludes gitu, sampai baju-baju dan semuanya ada di tokonya itu, ada duit yang belum terselamatkan gitu. Jadi karena memang apinya sudah besar dan di tokonya sudah ada gas yang banyak, jadi tidak bisa, tokonya nggak bisa diambil gitu uangnya. Tetapi di luar itu, maksudnya saya di samping itu saya merasa Tuhan sungguh baik. Ketika kita ya kadang-kadang kita berdoa, ya Tuhan nggak langsung kasih apa yang kita inginkan gitu kan. Tetapi pada saat itu saya merasa wow gitu. Itu anginnya tuh langsung ke sana, dan suami saya lihat itu anginnya langsung ke arah samping. Dan ketika itu juga orang-orang di depan rumah saya sudah ramai sekali, dan mereka tidak menggunakan masker, tapi saya berdoa semoga mereka semua sehat. Mereka sudah teriak-teriak, mana mobil pemadam kebakaran.
Mana mobil pemadam kebakaran? Ketika mereka datang, mereka pun tidak bisa langsung, tidak cepat untuk mungkin kan banyak ya kabel selangnya sangat panjang gitu, terus mereka harus airnya keluarnya bagaimana caranya saya nggak tahu teknisnya, tapi itu orang-orang di depan rumah saya sudah sangat teriak-teriak karena kita nggak bisa keluar di sebelah kanan kiri, kita nggak bisa keluar, jadi ada yang punya mobil juga nggak bisa keluarin mobilnya, dan orang-orang banyak keluar rumah kumpulnya ke arah kanan, yang dimana jalan kanannya itu sudah buntu gitu. Akhirnya puji Tuhan, emang saya melihat kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Akhirnya walaupun itu sangat lama sekali, ternyata ya memang pemadam kebakaran sudah sangat profesional, mereka cari jalan lain supaya bisa disiram api-apinya. Puji Tuhan sekitar 1 jam apinya itu udah mulai turun, mulai padam, ya, walaupun baraknya masih lama sekali karena itu pohon-pohon banyak. Dan yang lebih menakutkan lagi itu di belakang itu kan banyak pohon-pohon dan tiang-tiang listrik itu banyak banget, dan puji Tuhan lagi itu di depan rumah yang terbakar itu ada tiang listrik, dan tapi tidak merembet sampai ke seberang rumah, di mana seberang rumah itu adalah dekat rumah saya. Itu sungguh luar biasa, dan pagi hari ini saya sungguh bilang saya merdeka. Memang kita merdeka karena rumah saya terhindar dari kebakaran, tetapi saya juga merasa empati. Banyak keluarga yang saat ini juga sedang dalam pandemi ini, mereka juga harus mengalami masalah kebakaran. Gitu. Tapi saya puji Tuhan karena ketika kita berserah dan hanya berharap kepada Tuhan, saya berserah saja kepada Tuhan, ya Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan mendengarkan. Puji nama Tuhan, terima kasih. Ya, puji Tuhan, Mary kesaksiannya menguatkan. Itu juga yang sempat keluarga saya alami, khususnya waktu itu toko papa saya juga sudah dikepung api, tapi ya seperti yang Mary tadi cerita juga, anginnya tiba-tiba harusnya itu anginnya ke arah toko saya, itu di belakang toko saya sudah hangus. Tapi puji Tuhan bisa berbalik ke belakang. Itu di sekelilingnya itu kiri kanan belakang itu sudah habis. Tapi Tuhan melindungi toko papa. Jadi toko papa terluput. Itu persis yang Mary katakan, waktu kita berserah, kita berserah sama Tuhan, kita berdoa, Tuhan luputkan. Tapi ada saatnya juga waktu itu juga toko saya juga, toko mama waktu saya masih kecil juga Tuhan izinkan terbakar gitu juga. Tapi ya di balik itu semua ada rencana Tuhan yang luar biasa. Jadi kita tidak pernah tidak bisa seperti apa yang kita mau gitu ya. Jadi ya waktu Tuhan, kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Nah, di situ saya belajar sekali bahwa apapun yang menjadi keinginan kita, menjadi kemauan kita tidak selalu sama apa yang Tuhan rencanakan bagi hidup kita. Tetapi yang kita harus yakini bahwa semua yang Tuhan berikan, semua yang Tuhan izinkan itu sangat-sangat terbaik bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan, Mary kesaksiannya luar biasa, menguatkan kita semua. Ada lagi ibu-ibu mungkin ingin sharing juga, ingin bertanya? Selama 1 minggu kita baru bertemu lagi, banyak hal-hal yang bisa diceritakan, yang bisa dibagikan, supaya kita makin hari makin lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Ya, mungkin Ibu Karmel mau menambahkan lagi, mungkin ibu-ibu tidak ada yang mau bersaksi atau itu sharing lagi. Mungkin Ibu Karmelia mau menambahkan lagi. Saya bahwa kita harus tetap semangat, karena di tengah keluarga, walaupun yang jadi kepala keluarga adalah suami kita, adalah papa atau apapun itu, tapi yang menjadi tiang iman dan tiang doa adalah kita. Jadi kalau tiang itu tidak kuat, tiang itu rapuh, apalagi tiang itu goyah dan ambruk, maka seluruh keluarga kita pasti akan jadi bencana juga.
Memang tidak mudah ya menjadi perempuan, ibu-ibu, apalagi di zaman pandemi seperti ini ya. Mesti ngatur uang sayur, mesti ngurus anak sakit, mertua sakit mungkin, dan segala macam. Kita sendiri gak boleh sakit katanya begitu ya. Tapi apapun yang terjadi, kalau kita masih bisa berkumpul seperti ini, ayo terus berkumpul. Karena ini salah satu kekuatan kita. Salah satu keuntungan kita menjadi orang Kristen adalah punya komunitas Kristen yang sehat. Ada banyak gereja yang untuk ibadah online nggak bisa, ibadah offline juga susah. Nah, kita masih bisa online, tinggal pencet aja, ayo semangat. Minimal kita bisa ingetin teman-teman kita. Untuk para pengurusnya, memang ada banyak hambatan ya, tapi kita harus terus berjuang, terus semangat. Karena kita sudah dimerdekakan. Amin, ibu-ibu. Terima kasih ya, Ibu Karmel. Mungkin Ibu Melani mau bersaksi, mau sharing. Iya, ya puji Tuhan sih, puji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu sempat terpapar COVID. Bukan hanya saya, tapi saya di rumah ini ada 4 orang. 4 orang itu kena semua. Adik saya yang pertama, kemudian adik saya, kemudian anak saya yang laki. Anak saya yang laki itu sempat cukup kuat juga ya itunya serangannya, sehingga panasnya tuh tinggi, mukanya udah sampai pucat lah, seperti itu. Tapi cepet sembuh. Cuma 2 hari. Anak saya yang laki itu daya tahan tubuhnya juga kuat. Kemudian yang perempuan sama saya, yang perempuan itu sampai penciumannya nggak bisa, nggak ada penciumannya. Sama saya ya cukup lama, yang paling lama saya, karena mungkin faktor usia kali ya, seperti itu. Jadi Rani, kita semua udah swab itu hasilnya negatif. PCR, kita PCR, hasilnya puji Tuhan udah negatif semuanya. Puji Tuhan. Terus itu yang tadi Ibu Karmelia punya lingkungan yang sehat, punya komunitas gereja yang sehat, banyak yang mendukung doa, perhatian dari gereja, kirim buah, seperti itu Ibu Karmel. Ya. Sehingga yang tadi Ibu bilang bahwa kita punya komunitas yang sehat, lebih-lebih kita ikut dalam komunitas PBI, itu yang banyak yang mendoakan, luar biasa. Hampir semua di grup PBI itu mendoakan gitu, turut mendoakan. Itu saja sudah memberikan kekuatan gitu. Ada yang tanya bagaimana kabarnya, itu sudah memberikan seperti ada imun yang bertambah gitu loh, seperti itu Bu ya. Jadi saya mengucap syukur ada kita punya masih bisa diberi kesempatan Tuhan hidup untuk melakukan lagi yang lebih, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami sekeluarga, seperti itu Ibu ya. Terima kasih untuk Ibu Ketua yang begitu juga perhatian, selalu dukung. Ibu tim di grup PBI itu ada banyak Bu, jadi penuh tuh Bu kalau WA-nya itu seperti itu. Nah itu memberikan support Bu, ya kan, memberikan support. Jadi dari ibu-ibu apakah diakonia juga terima kasih ya. Dari ya saya juga punya ada dari jaringan juga dari JDW itu beri support semua Bu. Itu perlunya kita tadi Ibu bilang ada komunitas yang mendukung kita, komunitas yang baik, komunitas yang sehat untuk memberikan kemampuan. Jadi saya sedikit tadi masih agak ada batuk-batuk, mohon maaf. Tapi mungkin itu masuk angin karena saya udah belajar banyak jalan ke halaman,
duduk di teras gitu. Jadi ada masih masuk angin seperti itu. Terima kasih untuk firman-Nya Ibu Karmel, menguatkan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak. Memang kita harus dimerdekakan. Dimerdekakan juga harus dari diri kita sendiri juga kan ya Bu ya. Jadi bertanya juga nih Bu. Ya, seperti itu. Terima kasih Ibu Karmelia, mengucap syukur. Bu, saya lihat background-nya Ibu enak sekali ya. Dapurnya ada apa itu? Taman kecilnya. Iya, virtual background Bu, tinggal pilih di Google. Oh, virtual background. Iya, pantas makanya ada bayangan hijau itu berarti virtual Iya, background. benar-benar. Iya, iya. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Ya. Memberkati. Iya, terima kasih untuk semua ibu-ibu WBI yang mendoakan dan mendukung terhadap kami sekeluarga, mengucap syukur. Makasih Ibu Ketua, Ibu Melvi, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bu Melani, cepat pulih, Tuhan terus memulihkan sampai sehat sempurna ya Ibu. Amin. Beraktivitas kembali normal seperti semula. Ya, ada lagi ibu-ibu, satu kesempatan lagi saya berikan untuk ibu-ibu yang mau bersaksi, yang mau sharing, silahkan. Ibu Diana, Ibu Ana Hasibuan, Ibu Marta, bisa kameranya diaktifkan? Sama sebenarnya ya. Halo, kita ini ya seperti saya juga seperti Ibu Karmel bilang, kita harus menghitung kebaikan Tuhan. Jangan hanya ingat ada persoalan, ada problem gitu ya. Sama saya juga belajar seperti itu. Ketika tubuh saya dikatakan dokter begini, dan saya merasakan ketidakenakan di dalam tubuh saya juga belajar seperti itu. Sehingga sekalipun ada rasa sakit, ada rasa kurang baik, tetap hati kita itu menghitung kebaikan Tuhan. Ketika kita melihat baiknya Tuhan, ketika anak saya terutama sudah kembali dengan selamat, dengan dinyatakan tidak bersalah, itu benar-benar Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Sehingga ketika pun kita harus ngalamin juga hal-hal sakit, banyak hal masalah, kita lihat Allah yang besar. Kita kagum, ketika kita kagum, kita mengakui bahwa betapa besar Dianya dalam hidup kita, kasihnya, kuasanya. Itu hal-hal yang saya rasakan bagi saya, ya sudahlah, nggak kenapa-napa. Kalau toh harus saya alamin ini, ya berarti nanti Tuhan itu akan nyatakan lagi hal-hal yang lebih dahsyat lagi. Ya, dia akan juga sembuhkan sakit kita, dia akan juga pulihkan keluarga kita, dia akan juga sediakan yang kita perlukan. Hal-hal itu ketika saya bangun, saya dalam keadaan kurang baik pun keadaan kesehatan saya tetap bisa memuji Tuhan, bisa bersyukur, dan juga bisa dan satu hal yang membahagiakan saya juga ya. Dulu doa-doa saya adalah di dalam keluarga itu ada ibadah, ada pujian, ada doa bersama, dan doa itu tidak sebulan 2 bulan saya bawa ke dalam Tuhan di dalam doa-doa saya. Puji Tuhan, setelah segalanya terjadi dalam keadaan yang sangat menekan, dan ketika kami telah Tuhan kumpulkan kembali,
Dan itu sekarang ini sangat sangat saya senang karena di keluarga ini sekarang ada ibadah keluarga, ada keluarga. Sungguh itu luar biasa bagi saya, karena saya selalu bilang sama Tuhan dalam doa-doa saya, Tuhan, yang ku mau dalam hidup ini adalah Engkau saja yang utama di dalam keluarga ini. Yang seperti yang Tuhan maulah kami hidup. Sama seperti Bu Melani bilang, dan keadaan saya yang 2 tahun ini itu juga sangat disupport semua keluarga besar Philadelphia, Bapak Gembala, semua nggak tersebutkan, WBI terutama, selalu asal saya minta doa, semua mendoakan, semua mensupport. Benar kata Bu Melani, itu tidak bisa dihitung dengan nilai uang, itu tidak bisa dihitung dengan nilai materi, itu tak terhitung. Maka dalam doa-doa syafaat kami selalu berdoa untuk semua orang yang telah mensupport kami di dalam setiap doa syafaat. Semua karena tidak bisa disebutkan bersama-sama setiap malam. Ketika kami berdoa jam 10, jam 11, selalu kami doakan semua orang yang telah mensupport kami, bukan sekali tapi di dalam doa-doa kami. Itulah sebagai ucapan syukur kami, terima kasih kami, bahwa ketika kita dalam keadaan bagaimana ada saudara-saudara seiman, ada ibu-ibu EWBI, ada Pak Gembala, ada semuanya, Pak Paudu, yang semualah yang selalu juga tanya kabar, bagaimana keadaan, ya selalu selalulah. Dan itu benar loh Bu Melani, benar banget. Itu tidak bisa dikatakan lah. Jadi puji Tuhan banget, bersyukur banget kita punya Tuhan yang membuat anak-anaknya seperti kita ini, yang punya rasa kasih yang tulus gitu ya. Ketika kita dapat seperti itu, benar kata Bu Melani, kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan semangat. Itu benar-benar saya rasakan. Jadi kalau untuk menghitung kebaikan Tuhan memang tidak terhitung, dan saya belajar menghitung kebaikan Tuhan, mulai belajar seperti itu. Kalau dulu Bu Melani suka bilang, ibu mau begitu, ibu mau begitu, katanya. Bu Melani itu adalah orang yang selalu memberikan semangat itu bukan dengan lemah lembut, tapi dia orang yang tegas, yang kadang-kadang membuat saya gimana, tapi seharusnya memang seperti itu, sehingga saya terhenyak gitu. Oh ya, sadar, oh ya, nggak boleh begitu, nggak boleh memikirkan hal-hal yang berat, harus semangat, harus bangkit, harus bergairah. Thank you so much, Mom. Ya, begitulah kesaksian saya. Sehat ya Bu, sayang, love you. Begitu Bu Melvi kesaksiannya saat ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan, Bu Ana, kami juga senang semua keluarga besar WBI itu sangat-sangat bersukacita dengan kembalinya Agnes di tengah-tengah keluarga Ibu Ana, bahwa Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan luar biasa, bahwa apa yang didoakan dan apa yang tidak didoakan itu pasti akan berbeda. Nah, itu yang terus saya juga lakukan. Setiap apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan saya, doakan terus, dan itu yang akan menjadi jawaban bagi kehidupan kita. Ya, Bu Ana, tetap sehat, tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Karmelia yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhannya sangat-sangat memberkati kita semua. Juga untuk Ibu Mary Christy
Ibu Melani, Ibu Ana, dan ibu-ibu yang lain yang sudah ikut bergabung di Zoom WBI, ibu-ibu yang sangat-sangat setia, yang setiap hari Selasa malam ini tidak melewatkan waktunya, menyempatkan waktunya untuk selalu bergabung, walaupun mungkin ada beberapa yang suka tanya ke saya, kok cuman ini lagi, lu lagi gitu. Tapi saya bilang, nggak apa-apa kalau kita tidak memulai, seperti tadi Bu Karmel bilang, kita harus tetap jadi obor, pelita kita jangan padam, supaya kita tetap punya bara bagi ibu-ibu yang lain. Kadang-kadang memang itu menjadi satu membuat kadang-kadang saya suka sebagai ketua gitu, saya suka ada rasa, aduh nih ibu-ibu yang lain kemana gitu kan. Kadang-kadang saya jadi ada berpikir sedikit negatifnya seperti ini. Bohong deh kalau dia nggak bisa Zoom gitu ya. Bohong deh kalau dia nggak bisa. Ini kan udah modern gitu ya. Mungkin kalau yang sudah tua banget memang saya mengerti. Tapi kalau yang seumur-umur saya gitu ya, bohong deh kalau dia nggak bisa Zoom gitu ya. Bohong deh kalau dia nggak inget gitu ya. Tapi itu yang sering kali masuk di dalam pikiran saya. Tapi saya kembalikan lagi, saya bilang Tuhan memang mau pakai kita ini untuk menjadi saksinya. Tuhan mau pakai kita ini yang aktif ini untuk terus jadi berkat bagi mereka, untuk terus bersinar, untuk terus menyalakan pelita kita. Jadi kita menjadi contoh supaya sampai kemarin waktu kita ada meeting di gereja, kita pengurus gereja ada meeting, mungkin Ibu Nina tahu, Ibu Nina, ketua korla kita, Bapak Gandawan ngomong, wah ini WBI paling rajin nih katanya, WBI itu tidak pernah libur, Zoom-nya tuh tidak pernah libur. Nah saya bilang, ngapain kita libur? Toh kita cuma di rumah, saat ini pandemi kita nggak ada yang kemana-mana, ngapain Zoom aja kita libur, saya bilang gitu. 1-2 orang buat saya nggak ada masalah. Tuhan hadir. Makanya saya tetap semangat gitu loh. Masalah hal-hal yang negatif-negatif udah saya tinggalin. Saya bilang bodoh amat, saya bilang gitu. Yang penting urusan saya, tanggung jawab saya sama Tuhan, dan saya doakan ibu-ibu yang memang hatinya belum tergerak untuk ikut Zoom, saya berserah aja sama Tuhan. Saya doakan mereka supaya satu saat mereka juga boleh bergabung, boleh merasa terbeban untuk mengikuti ibadah WBI. Saya percaya waktu Tuhan itu selalu baik dan selalu tepat. Ya, Ibu Karmelia boleh memberikan saran lagi bagi kami, ibu-ibu WBI. Saya senang dengar ibu-ibu yang punya kesaksian. Artinya kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan ya. Bukan cuma kata pendeta, bukan cuma kata orang, tapi kita sendiri mengalami. Dan itu justru yang menjadikan iman kita itu bertumbuh. Kalau kita cuma dengar kata orang, biasanya tuh belum berasa begitu katanya. Tapi kita udah ngelewatinnya sendiri, makin berasa, makin percaya sama Tuhan. Dan bisa berbagi sama orang lain karena kita punya pengalaman sendiri. Seperti tadi yang ibu-ibu bilang, juga saya khotbahkan, kita hitung berkat Tuhan. Saya rasa ini juga bisa jadi booster untuk Ibu Melvi sebagai ketua dan para pengurus juga ya. Ketika kita mendengarkan pengalaman orang lain, bagaimana jemaat kita bertumbuh, punya pengalaman pribadi, dan juga merasakan apa yang kita kerjakan dengan tulus, itu rasanya terharu begitu ya, bahwa dengan menanyakan apa kabar gitu, ternyata mereka tuh begitu merindukan sapaan begitu, bukannya kita terlalu sibuk atau gimana. Kadang cuma dengan apa kabar, mungkin cuma dengan WA, bukan dengan telepon, tapi itu merekatkan hubungan begitu ya. Nah, itu bisa kita share juga ke yang lainnya, cuma dengan 2 kata halo atau 3 kata halo apa kabar begitu. Nah, yang kedua saya ingin katakan seperti tadi, kita hitung berkat Tuhan. Kita hitung aja berapa yang hadir. Yang belum hadir tetap kita doakan, tetap. Tapi jangan sampai ketidakhadiran itu membuat kita jadi depresi, frustrasi. Fokus kita harus tetap
Jangan sampai teralihkan. Jangan sampai kita terjajah lagi sama si iblis. Tuh kan, percuma kan lo ngadain Zoom. Lihat tuh yang hadir 4L. Lo lagi. Justru kita lawan dalam nama Yesus. Dimulai dari yang ada. Alkitab bilang apa? 2 atau 3 orang berkumpul. Menyebut nama Tuhan. Di situ dia hadir. Dan setiap kali Zoom ini pasti lebih dari 2-3 orang kan? Artinya ketika kita menyebut nama Tuhan, dia pasti hadir. Amin. Jadi tetap semangat. Kita adalah obor di tengah WBI kita. Semangat ibu-ibu. Ya, puji Tuhan. Yuk, terima kasih Ibu Karmelia sekali lagi. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Nanti Ibu Diana bisa menaikkan doa syafaat buat kita semua, buat gereja kita, untuk WBI kita, juga untuk pemerintah kita. Dan juga kita berdoa untuk Ibu Helena yang malam ini jam 11 ini akan berangkat terbang ke Amsterdam, negeri Amsterdam, Belanda. Jadi biar Tuhan menyertai perjalanan Ibu Helena sampai di Belanda, bertemu dengan anak dan cucunya. Baik Ibu Diana, kita sama-sama masuk di dalam doa, dan nanti doa berkat kembali disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Karmelia. Baik ibu-ibu, kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur malam ini kami WBI Philadelphia boleh menikmati ibadah bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana adanya kami malam ini, semua hanya karena kasih anugerah-Mu. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada malam hari ini, boleh menguatkan kami, boleh membuat kami lagi lebih dekat kepada Tuhan, lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, dan kami tetap bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik bagi kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami pada malam hari ini, tambah-tambahkan hikmat-Mu, berkati di dalam pelayanan, dalam keluarga. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk gereja kami Philadelphia, ibadah-ibadah di gereja kami walaupun saat ini sedang online, namun kami tetap percaya bahwa situasi ini akan cepat berlalu, pandemi ini akan cepat berlalu, dan kami umat-Mu boleh kembali beribadah di gereja bersama dengan umat-Mu untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani gereja kami, biarlah mereka juga Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, agar gereja kami ini boleh banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, berkati Bapak Gembala, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kemampuan untuk menggembalakan kami sebagai domba-domba yang telah Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan berkati. Mungkin saat ini jemaat-Mu juga sedang menghadapi tantangan, mengalami masalah, mengalami kesulitan ekonomi atau sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan keadaan ekonomi keuangan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami Ibu Helena yang akan berangkat ke Amsterdam. Tuhan juga sertai hamba-Mu, Tuhan lindungi dalam perjalanan penerbangannya, dia boleh sampai di Amsterdam bertemu dengan anak kekasih di sana dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami tetap percaya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pilihan Tuhan. Engkau akan memulihkan keadaan bangsa kami, situasi pandemi yang sedang melanda bangsa kami saat ini. Kami tetap percaya bahwa bangsa Indonesia Tuhan tidak akan tinggalkan. Amin. Tuhan akan memulihkan kembali bangsa ini, Tuhan akan memulihkan kembali perekonomian bangsa kami, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah.
Tuhan berkati mereka, taruhkan hati yang takut akan Tuhan, agar mereka boleh melakukan tugas pemerintahan dengan baik, untuk mereka boleh membawa bangsa ini lebih baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi. Jadikan kami menjadi tiang doa di dalam keluarga kami, untuk kami boleh membawa keluarga kami menjadi keluarga yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari ibu-ibu sekalian, kita arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Maka sekarang turunlah atas kita semua sekalian kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam surga, pengampunan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, damai sejahtera, sukacita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun, menyertai setiap langkah kita, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita semua di atas awan-awan. Dalam nama Yesus, terimalah. Haleluya. Amin. Terima kasih. Foto. Terima kasih Bu Ketua. Terima kasih Bu yang lain. Terima kasih sudah difoto. Ya. Karmen, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sekali lagi. Terima kasih. Bu semua Amin. tetap semangat, tetap bersuka-cita. Tuhan memberkati kita semua. Iya. Amin. Baik. Pamit ya ibu-ibu ya, tetap semangat. Salam merah putih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Pendeta Sampai Karmelia. jumpa.